Hai kawan pajak, selamat berjumpa kembali di podcast KPP Pratama Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan tema perpanjangan SPT tahunan PPh. Nah, sebelum kita mulai nih kawan pajak, perkenalkan terlebih dahulu saya Retno yang akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Dan telah hadir bersama kita semua di samping saya, Bapak Hardi sebagai narasumber. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Semoga kawan pajak dimanapun berada juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin. Nah, kawan pajak, saat ini kita sudah di awal tahun 2026, sudah memasuki bulan April. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, sejak awal tahun 2025, DJP ini sudah mengimplementasikan sistem administrasi yang baru yaitu Cortex. Nah, tentunya kawan pajak sudah menggunakan Cortex karena sudah berjalan 1 tahun ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas soal Cortex nih kawan pajak. Kita akan membahas tentang perpanjangan SPT tahunan PPh. Nah, mungkin kawan pajak mulai penasaran ya, apakah SPT ini bisa diperpanjang atau seperti apa? Nah, sebagaimana kita ketahui, apabila kawan pajak telah terpenuhi syarat subjektif dan juga syarat objektif, maka kawan pajak wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP ya, atau nomor pokok wajib pajak. Begitu ya Pak Hardi ya? Iya, betul Kak. Jadi bagi kawan pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tadi harus mendaftar untuk mendapatkan NPWP. Syarat subjektif artinya adalah orang pribadi atau badan usaha. Kemudian syarat objeknya apa? Yaitu memiliki penghasilan. Maka wajib untuk mendaftarkan diri mendapatkan NPWP nih Kak. Yang selanjutnya setelah dapat NPWP sebutannya adalah wajib pajak. Wajib pajak. Ini diatur di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 2 ayat 1. Ada aturannya nih. Sudah memenuhi syarat subjektif, kemudian syarat objektifnya. Oke, baik. Baik nih. Sebelum mungkin kita akan membahas lebih lanjut tentang perpanjangan SPT tahunan, mungkin kita akan membahas terlebih dahulu nih Pak Hardi. Setelah tadi memiliki NPWP gitu ya, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh wajib pajak ini? Jadi kawan pajak, setelah kawan pajak mendapatkan NPWP, memiliki NPWP, tentunya memiliki kewajiban perpajakan nih Kak. Kewajiban perpajakan secara garis besar ada 2, yaitu melapor dan membayar atau menyetor pajak tentunya. Oke. Tapi kalau menyetor pajak itu ya dihitung dulu ada pajaknya atau tidak. Jadi melapor dan menyetor pajaknya Kak. Oke, berarti ada 2 kewajiban bagi wajib pajak, yaitu membayar dan juga melapor gitu ya. Betul, ada 2. Nah, kemudian untuk kewajiban melapor dulu ini Bapak, mungkin bisa dijelaskan dulu seperti apa kewajiban melapor ini. Oke, baik kawan pajak. Kewajiban lapor dapat digolongkan juga menjadi 2. Nah, sesuai dengan jenis pajaknya tentunya kan ada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai gitu kan. Yang pertama untuk jenis pajak penghasilan atau PPh, ada yang pelaporannya dilakukan setiap bulan atau bulanan. Sebutannya adalah masa pajak. Kemudian yang satu lagi terkait dengan PPh adalah pelaporannya 1 tahun sekali atau tahunan. Untuk jenis pajak yang kedua, yaitu pajak pertambahan nilai, ini pelaporannya dilakukan adalah setiap bulan atau bulanan. Sebutannya menurut peraturan perpajakan adalah masa. Jadi setiap masa pajak gitu Kak. Ada 2 jenis PPh, PPN, kemudian ada bulanan dan tahunan Kak pelaporannya. Baik Pak, berarti tadi seperti disampaikan Pak Hardi ada 2 jenis pajak, PPh dan PPN. Kemudian juga ada 2 jenis lagi, yaitu yang bulanan atau masa, kemudian juga ada tahunan gitu ya Pak ya. Oke, kemudian kita sudah tahu kewajiban lapor. Kemudian untuk melapor ini sarananya apa itu Bapak? Oke,
Jadi tentunya kawan pajak kalau mau melaporkan tadi kewajiban perpajakannya, sarananya sudah diatur nih di peraturan perpajakan di pasal 3, kemudian sampai dengan pasal 8 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa setiap wajib pajak tadi wajib mengisi surat pemberitahuan atau SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Kemudian dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin angka Arab, mata uangnya rupiah, dan kemudian menandatangani serta menyampaikan ke DJP. Jadi sarananya adalah surat pemberitahuan, Kak, atau disingkat dengan SPT. Gitu. Baik. Jadi kawan pajak untuk sarananya adalah SPT, begitu ya. Jadi baik SPT masa yang bulanan maupun SPT yang tahunan gitu. Ada dua sesuai tadi ya. Betul. Nah, yang SPT masa berarti bisa untuk PPH dan PPN. Untuk tahunannya berarti untuk PPH, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, kemudian kita lanjut lagi Pak Ardi ya. Nah, untuk pelaporan SPT ini apakah bisa semau kita gitu sewaktu-waktu dilaporkan atau ada batasannya seperti apa nih Pak? Oke, baik Kak. Di Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan juga sudah diatur nih kawan pajak. Kapan sih kawan pajak harus melaporkan tadi, baik ke pelaporan masa atau tahunan. Mengaturnya adalah batas maksimal nih Kak ternyata. Jadi batas waktu penyampaian surat pemberitahuan. Yang pertama untuk surat pemberitahuan masa yang PPH tadi paling lama, dan ini paling lambat nih adalah 20 hari setelah akhir masa pajak, atau tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu. Yang kedua untuk SPT tahunan orang pribadi. SPT tahunan ada dua, tadi ada wajib pajak subjeknya orang pribadi dan badan. SPT tahunan orang pribadi paling lama adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak, atau lebih mudahnya adalah bulan Maret ya. 31 Maret tahun berikutnya. Gitu. Baik. Yang ketiga untuk SPT tahunan wajib pajak badan atau SPT tahunan PPH badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, berarti bulan April ya Pak ya? Tergantung tadi. Tahun pajaknya, periode pembukuannya. Betul. Kalau kawan pajak periodenya Januari Desember, berarti tadi yang dibilang Kak Arno 30 April. Tapi kalau periodenya berbeda dengan tahun kalender atau tahun takvim, contohnya Juli ke Juni gitu kan, berarti 4 bulan setelah Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Tergantung periode pembukuannya kawan pajak nih. Iya, betul. Gitu. Ada satu lagi nih Kak, khusus untuk PPN nih diatur sendiri. Tadi bukan di KUP tapi di Undang-Undang PPN. Di pasal 169 juga diatur bahwa kalau untuk PPN diatur paling lama adalah akhir bulan berikutnya. Berbeda dengan bulanan PPH kalau tadi kan tanggal 20 ya. Betul. Tanggal 20. Kalau sekarang adalah akhir bulan. Kalau kawan pajak ingin lapor SPT PPN Januari, berarti akhir Februari. Gitu. Betul. Itu Kak. Kawan pajak, jadi bisa diingat tadi ya, setiap bulan berarti tetap harus ada SPT yang disampaikan oleh kawan pajak sesuai dengan jenis pajaknya. Betul, kewajiban perpajakannya dan juga jenis pajak. Mungkin saya sedikit rangkum ini kawan pajak ya. Jadi untuk SPT masa PPH kawan pajak bisa dilaporkan dan batas maksimalnya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, kemudian untuk SPT masa PPN ini berbeda ya. Jadi untuk SPT masa PPN batas maksimal adalah akhir bulan selanjutnya. Kemudian untuk yang tahunan, SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi adalah 3 bulan. Jadi paling lama 3 bulan. Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kemudian yang tahunan badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajaknya. Jadi tahun pajak yang saya lupa nih Kak. Betul. Karena
yang ditetapkan adalah batasan maksimalnya. Batasan Kalau maksimalnya. lewat berarti ya. Nah, nanti akan ada konsekuensinya tersendiri. Oke, mungkin nanti kita bahas di lain kesempatan, Pak Hardi ya. Oke, kemudian nih Pak Hardi, kalau misalkan pada saat hari terakhir lapor nih, Ya. bertepatan dengan hari libur gitu ya, Libur, betul. atau apa namanya hari libur nasional atau Sabtu Minggu gitu. Nah, itu Ya. apakah bisa mundur atau bagaimana? Oke, baik Kak. Kawan pajak, jadi terkait dengan SPT masa, baik PPH atau PPN, apabila batas akhirnya tadi, tanggal 20-nya kalau SPT masa PPH jatuh hari Sabtu, Minggu, atau libur nasional, kemudian akhir bulannya untuk SPT masa PPN itu juga jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau libur nasional, maka batasan ini akan mundur ya, bukan maju, tapi mundur ke hari kerja berikutnya. Oke. Sesuai ini dengan pasal 173 Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024. Nah, sedangkan untuk SPT tahunan, baik SPT tahunan PPH orang pribadi atau PPH badan, kalau jatuh temponya batasan tadi jatuh pada hari libur, Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka tetap Di tanggal itu? di hari itu, Di hari itu. Oke, baik. harus lapor. Harus lapor. Oke, baik. Berarti saya simpulkan ini berarti untuk ketika batas akhirnya bertepatan dengan hari libur, ketika SPT masa berarti akan mundur. Kalau SPT tahunan berarti tidak mundur. Iya, betul. Jangan lewat. Nah, terkait dengan tadi, kebetulan kita masih di bulan April ya, kemarin masih di bulan Maret, April. SPT tahunan orang pribadi hari 31 Maret. Kemudian di DJP mengeluarkan relaksasi. Dan relaksasi itu batas waktunya tetap 31 Maret. Bagi kawanan pajak yang melaporkan sampai 30 April, itu sanksinya yang hapuskan gitu. Bukan batasannya yang mundur jadi 30 April gitu. Tapi sanksinya dihapuskan. Oke, baik. Ini juga perlu diperhatikan ya kawan Iya, pajak ya. betul. Jadi ada relaksasi untuk SPT tahunan orang pribadi. PPH orang pribadi. Jadi bisa dilaporkan sampai dengan 30 tanggal April. 30 April dan tidak akan diterbitkan sanksi atas itu. Betul. Baik, oke, kita lanjut lagi nih Pak ya. Iya. Tadi kita sudah membahas tentang kewajiban, kemudian pelaporan, sarana, batas waktu gitu ya. Kemudian kembali lagi ke tema kita di hari ini ya, terkait dengan perpanjangan SPT tahunan nih. Nah, sebenarnya apa sih Bapak yang dimaksud dengan perpanjangan SPT tahunan ini? Maksudnya, jadi kawan pajak diberikan fasilitas sebenarnya, fasilitas untuk melaporkan SPT yang melewati batasan itu, tetapi dianggap tidak terlambat. Gitu. Kalau yang sekarang relaksasi, ya sebenarnya terlambat, tapi dikasih kemudahan bahwa sanksinya tidak dikenakan, gitu. Kalau ini, kalau kawan pajak sudah mendapatkan perpanjangan, kemudian lapor melewati, kalau orang pribadi 31, kalau badan yang Januari Desember lewat 30 April. Nah, tidak akan kena sanksi. Kalau yang relaksasi sekarang, sanksinya ada, tapi tidak dikenakan. Gitu. Sangat menarik ini kawan pajak. Jadi kira-kira siapa aja nih Pak Hardi nih yang dapat mengajukan perpanjangan SPT tahunan ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik ya. Jadi siapa nih yang berhak untuk mendapatkan perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPH nih? Ini diatur di pasal 5 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 3 PJ 2026. Ada 3 nih di sini Kak yang bisa mendapatkan perpanjangan. Yang pertama adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tapi yang pembukuan. Baik. Yang pembukuan, bukan yang norma ya, bukan yang norma, bukan yang pencatatan. Alasannya kemana? Ya, pembukuannya belum selesai. Baik. Orang pribadi
pekerja bebas atau usaha yang menyelenggarakan pembukuan kemudian pembukuannya belum selesai. Oke. Wajib pajak yang kedua yaitu masih orang pribadi nih, ternyata yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kemudian yang belum memperoleh bukti potong nih. Seperti kita kan dapat bukti potong nih dari kantor. Iya, betul, Pak Ternyata Ardi. sampai tanggal 31 itu belum dapat. Belum dapat bukti potong, Ya. jadi bisa mengajukan Ajukan perpanjangan. perpanjangan. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wajib pajak badan tentunya, karena tadi subjeknya ada orang pribadi, ada badan. Wajib pajak badan yang belum selesai menyusun laporan keuangan juga, atau karena laporan keuangannya diaudit oleh kantor akuntan publik, tapi auditnya belum selesai. Jadi ada 3, orang pribadi yang pembukuan, orang pribadi yang belum mendapatkan bukti potong, kemudian wajib pajak yang belum selesai pembukuan atau belum selesai diaudit. Oke, yang badan. Oke, Sampai batas waktu tentunya ya. Yang tadi. Oke. Baik, berarti ada 3 kategori tadi ya, Ada Pak Hardi 3. ya. 2 untuk orang pribadi dan 1 untuk badan. Nah, Ya. apakah kawan pajak di sini ada salah satu dari kategori ini? Oke. Nah, Bisa dimanfaatkan fasilitas. Betul. Fasilitas masalah ini. iya, ini merupakan salah satu fasilitas dari DJP. Kemudian untuk mengajukan perpanjangan ini, Pak Hardi, apakah ada syarat tertentu begitu ya untuk dipenuhi oleh wajib pajak begini? Ya, tentunya ada syarat-syaratnya nih, tidak serta-merta yang 3 tadi langsung otomatis ya, baik. Ada syarat-syaratnya agar kawan pajak dapat memberitahukan perpanjangan SPT ini. Nih, saya coba bacakan ini Kak ini kan. Wah, ini harus nyontek ini karena ini peraturan takut saya keselip gitu kan. Kan pajak mungkin bisa disimak ya. Ada sih sebenarnya di Per tadi, Per 3/BC 2026. Yang pertama, pemberitahuan perpanjangannya harus disampaikan sebelum batas waktu. Yang tadi orang pribadi 31, kalau badan adalah 4 bulan ya, 4 bulan gitu. Sebelum itu. Kemudian yang kedua, pemberitaan perpanjangan disampaikan secara elektronik. Nah, kalau sekarang sarananya adalah dari Cortex ya, karena sudah mengimplementasikan Cortex DJP. Betul. Tapi kalau ternyata Cortexnya lagi tidak bisa diakses, kawan pajak masih bisa menyampaikan secara langsung ke kantor pajak, ke KPP atau ke KP2 atau bahkan melalui pengiriman jasa pengiriman surat ya. Oh iya. Gitu. Yang ketiga, nah ini pemberitahuannya ini harus menyampaikan alasan. Tadi kan ada 3 nih. Orang pribadi belum selesai pembukuan, orang pribadi belum dapat bukti potong, atau wajib pajak badan yang belum selesai pembukuan atau diaudit. Oke. Kemudian tentunya pemberitahuan ini harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa. Kalau oleh kuasa berarti harus melampirkan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kelima, bagi orang pribadi yang tadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang belum selesai menyusun laporan keuangan, atau wajib pajak badan juga yang belum selesai menyusun laporan keuangan atau laporan auditnya belum selesai, harus melampirkan, ada lampiran nih Kak. Oke. Yang pertama, perhitungan sementara nih, pajaknya itu berapa gitu loh, menurut hitungan sementara. Kemudian yang berikutnya, kalau ternyata itu BUT, berarti harus ada perhitungan sementara juga, PPh pasal 26-nya berapa. Oke, baik. Berikutnya yang perlu dilampirkan ada laporan keuangan sementara. Berarti yang belum selesai tadi ya, Pak ya? Belum selesai. Jadi ya menurut hitungan, mungkin ngitungnya kan 12 bulan nih. Oh, baru sampai bulan ke-10, ya udah bulan 10 dulu gitu. Sementara sampai bulan 10 gitu kan. Oke, siap. Kemudian kalau ternyata hasil perhitungan sementara tadi ada kurang bayar, berarti kawan pajak harus menyetor dulu nih Kak. Oke. Melampirkan bukti setornya. Oke, baik.
Yang berikutnya kalau terkait dengan tadi laporan keuangan belum selesai atau auditnya juga belum selesai, maka harus ada surat pernyataan nih. Kalau laporan keuangan belum selesai berarti ada surat pernyataan dari wajib pajaknya. Baik. Kalau laporan keuangan di audit belum selesai berarti ada surat pernyataan dari kantor akuntan publik. Ya. Oke. Nah, terkait surat pernyataan ini akan peraturan perpajakan kan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kadang ada surat pernyataan aja gitu tanpa apa-apa. Nah, surat pernyataan ini kita juga mengacu ke Undang-Undang Bea Materai. Di situ diatur bahwa objek apa saja sih, dokumen apa yang harus dibermeterai. Harus dibubuhkan meterai, begitu ya Pak ya? Meterai ya. Salah saya ngomongnya nih. Nah, salah satunya adalah surat pernyataan ini Kak. Jadi jangan lupa surat pernyataan yang disampaikan harus bermeterai. Ini untuk yang wajib pembukuan. Nah, kalau orang pribadi yang belum memperoleh bukti potong, ini berarti wajib kawan pajak harus menghitung juga pajaknya sementara berapa. Kalau ada pajak yang harus setor juga harus melampirkan bukti pembayaran. Kemudian kalau belum memperoleh bukti potong dari pemberi kerja, kawan pajak juga harus melampirkan surat pernyataan lagi nih Kak. Baik. Dan jangan lupa bermeterai. Bermeterai lagi. Nah, Gitu Kak. Surat pernyataan berarti dari pemberi kerjanya berarti apa ya? Kalau terkait bukti potong. Gitu. Baik. Panjang ternyata panjang. Makanya saya harus baca. Saya salah. Jadi saya rangkum sedikit untuk lampiran-lampirannya ya yang perlu dilampirkan untuk permohonan ini ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang belum selesai tadi pembukuannya atau laporan keuangannya, yang dilampirkan adalah yang pertama perhitungan sementaranya. Kemudian baik itu untuk yang BUT maupun non BUT begitu ya. Kemudian juga laporan keuangan sementara. Kemudian bukti atau surat setoran pajak dan juga surat pernyataan yang bermeterai. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi yang belum mendapatkan bukti potong, yang perlu dilampirkan adalah perhitungan sementara PPh-nya, kemudian bukti surat setoran pajak, kemudian kalau ada pembayaran ya, kemudian yang terakhir surat pernyataan dari pemberi kerja dan juga bermeterai. Nah, jadi itu tadi ya kawan pajak yang perlu dipenuhi. Dokumen yang harus disiapkan. Gitu. Betul, dokumen yang harus disiapkan dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kawan pajak ketika akan mengajukan perpanjangan SPT tahunan. Nah, mungkin bisa diperhatikan ya kawan pajak supaya nanti dari KPP dapat menerbitkan ya surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Nah, tadi sudah dibahas ya, siapa saja sih yang dapat mengajukan perpanjangan SPT tahunan, kemudian syaratnya juga apa saja gitu ya. Nah, kemudian nih Pak Hardi, kalau misalkan kawan pajak ya sudah diberikan perpanjangan begitu, berapa lama sih jangka waktunya Pak Hardi? Jadi kalau tadi lapor SPT juga ada batasannya. Nah ini perpanjangan juga ada batasannya nih Kak. Ada batasannya nih. Bisa disampaikan Pak Hardi? Jadi ini diatur di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang KUP. Kemudian di PMK 81 juga di pasal 174 ayat 1 atau di pasal 5 ayat 1 Perdirjen nomor 3 2002. Di jangka waktu perpanjangan penyampaian SPT adalah paling lama nih. Paling lama adalah 2 bulan sejak batas waktu penyampaian. Jadi yang tadi Maret orang pribadi atau kalau badan saya ambil contohnya April berarti ditambah 2 bulan ke depan. Kalau April berarti Mei, Juni untuk badan. Kalau orang pribadi berarti April, Mei. 2 bulan, paling lama. Paling lama 2 bulan. Paling lama. Lumayan nih ya kawan pajak ya, dapat tambahan waktu 2 bulan gitu. Bisa agak bernapas. Betul, ada lega lah ya, lega sedikit. Kemudian boleh berapa kali Pak untuk pengajuan ini? Sebenarnya kan di ketentuan ini tidak dibatasi karena berapa kalinya tidak. Yang dibatasi adalah tadi paling lamanya adalah
2 bulan. Ya. Kalau kawan pajak mengajukan perpanjangan, contohnya untuk wajib pajak badan nih, sebelum 30 April ngajukan, pengajuan itu udah minta 2 bulan, akan dikasih 2 bulan. Oh ya, oke, baik. Kemudian, oh ternyata 2 bulan belum selesai, mau ngajukan lagi boleh nggak? Ngajukan lagi sih boleh, tapi kan 2 bulannya udah mentok. Sudah mengajukan sih boleh ya Pak, tapi belum tentu dikabulkan begitu ya. Disetujui kan, jadi kayak gitu. Betul. Jadi makanya mengajukan ini boleh berapa kali, tapi maksimalnya adalah 2 bulan. Oke. Kalau contohnya ada lagi yang 30 April saya ngajukan dulu sebulan gitu kan, dikasihlah sebulan karena dia minta sebulan. Kalau minta sebulan nggak mungkin dikasih 2 bulan. Kalau minta 3 bulan akan dikasih maksimal tetap 2 bulan. Kemudian 30 April Mei ya, 31 Mei, ternyata kayaknya nggak ini. Ngajukin lagi boleh nggak? Tidak boleh. Karena boleh. Tadi perpanjangan harus diajukan adalah sebelum batas waktu. Oh iya. 30 diperhatikan. Itu juga harus diperhatikan. Oke, perlu diperhatikan ya kawan pajak ya. Jadi maksimalnya adalah 2 bulan ya. Kemudian harus diajukan sebelum jangka waktu pelaporan SPT tersebut berakhir begitu. Betul, ya. Oke, jangka waktu sudah. Kemudian maksimal 2 bulan saja ya kawan pajak. Kemudian bagaimana sih Pak untuk caranya nih? Sekarang kita ke teknisnya. Bagaimana cara untuk mengajukan perpanjangan ini? Oke, baik kawan pajak. Jadi karena udah mengimplementasikan Kortex, maka pengajuannya tadi kalau saran saya sih di Kortex saja. Jadi kawan pajak tidak perlu ke KPP sepanjang tadi dokumen persyaratan dipenuhi, kemudian nanti diupload. Caranya seperti kawan pajak kalau mengakses Kortex, silahkan login. Kalau orang pribadi berarti login pribadinya. Kemudian kalau wajib pajak badan, login PIC penanggung jawabnya. Kemudian impersonate ke badannya. Silakan memilih menu layanan administrasi, kemudian buat permohonan layanan administrasi. Kawan pajak akan diarahkan ke dashboard menunjuk nomor PIC-nya untuk perusahaan apa kan gitu kan. Setelah dipilih, nanti kawan pajak bisa memilih menu. Nah, kodenya adalah AS08, yaitu pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT atau SPOP. Nah, saat ini diklik ada 2 menu yang muncul, AS0801 dan AS0802. Silahkan memilih AS0801, yaitu pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Dipilih kemudian simpan. Nanti kawan pajak akan diarahkan ke alur kasus ya. Di kasus saya, kemudian alur kasusnya silahkan dibuka, kemudian mengisi data wajib pajaknya, ada perhitungan sementaranya tadi, kemudian kalau ada pajak yang harus terutang nanti diisi pajak terutangnya berapa. Silahkan mengupload tadi persyaratan yang tadi udah dirangkum sama Karno ya. Nah, kalau sudah kawan pajak mengunggah tadi bentuknya PDF, maka silahkan kawan pajak klik menu simpan. Nah, setelah disimpan akan mendapatkan bukti penerimaan elektroniknya, BPE elektronik atas pemberitahuan perpanjangan SPT tadi Kak. Selanjutnya KPP akan memproses pemberitaan perpanjangan itu. Apakah nanti sudah memenuhi tadi dokumen-dokumennya, alasannya, jangka waktu pengajuannya. Kalau sudah terpenuhi nanti akan dibalas. Oh, ada pemberitahuan perpanjangan. Kalau tidak memenuhi nanti akan juga dibalas surat penolakan perpanjangannya. Yang gitu, bisa dicek kawan pajak di Kortex masing-masing. Tentu di Kortex. Oke, baik. Biar tidak usah datang ke kantor pajak. Oke, baik kawan pajak. Ternyata tadi sudah lumayan detail ya dijelaskan oleh Pak Ardi terkait dengan pengajuan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT penyampaian SPT ini ya.
dan sudah bisa dilakukan di Kortex masing-masing, sehingga kawan pajak tidak perlu lagi datang ke KPP maupun ke KP2KP. Bukannya kita menolak mereka, kawan pajak datang, bukan menolak. Ini kan zaman digitalisasi. Betul, ini sarana untuk mempermudah. Ya, tidak perlu ke sini, tidak perlu bayar ongkos ojek online, sudah bisa dilakukan di rumah. Betul sekali. Namun apabila kawan pajak semua mengalami kendala, silakan boleh datang ke kantor pajak terdekat. Nah, baik kawan pajak, semoga tadi untuk tata caranya dapat dipahami ya oleh kawan pajak semua. Jangan lupa untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh Badan ini ya, Pak Hardi, untuk yang periode pembukuannya Januari sampai dengan Desember, berarti batas akhir lapornya di 30 April. Kemudian untuk yang SPT tahunan orang pribadi juga ada relaksasi. Bisa dilaporkan sampai dengan 30 April juga gitu. Biar sanksinya hapus, betul sekali. Jadi ayo bisa segera dilaporkan SPT tahunannya. Betul. Masih ada waktu sebelum nanti 30 April 2026. Gak terasa ya Pak Hardi ya, sudah lama nih kita berbincang, sudah cukup banyak yang tadi dijelaskan oleh Pak Hardi ya, luar biasa. Nah, sebelum kita berpisah di penghujung waktu ini, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Hardi, silakan Pak. Oke, baik. Oke, kawan pajak, tadi kita membahas terkait perpanjangan ya, perpanjangan penyampaian SPT. SPT tahunan PPh ini merupakan salah satu fasilitas, karena fasilitas di DJP perpajakan itu banyak kan. Fasilitas ini dapat kawan pajak gunakan. Kalau memang memerlukan silahkan gunakan. Kemudian ajukan pemberitaan perpanjang sebelum batas waktunya. Kemudian penuhi persyaratannya dan dokumen yang harus kawan pajak persiapkan. Untuk penjelasan lebih lanjut, kawan pajak bisa datang ke kantor pajak terdekat. Tidak harus ke kantor pajak di mana kawan pajak terdaftar. Yang berikutnya, kembali lagi, ayo segera laporkan SPT tahunan PPh kawan pajak agar tidak terlambat. Betul sekali. Perlu diingatkan pajak ya, jangan sampai lupa lapor SPT tahunan. Betul. Nah, kawan pajak, semoga apa yang telah kita bahas tadi dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk kawan pajak semua. Terima kasih sudah mengikuti podcast kami, dan juga terima kasih kepada narasumber kita hari ini Pak Hardi atas penjelasannya yang luar biasa. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di @pajakgorontalo. Kami penyuluh KPP Pratama Gorontalo undur diri. Sekian dan sampai jumpa lagi.